Pemirsa, persoalan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia termasuk di Kalimantan Timur, tetapi bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan stunting termasuk di Kalimantan Timur. Angka penurunan stunting dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun angkanya tidak signifikan. Selain itu, kalau melihat angka kasus stunting di Kalimantan Timur juga ditemukan adanya perbedaan antara SKI dengan data yang tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, bagaimana kemudian upaya penanganan stunting, tantangan dan berbagai strategi apa yang disiapkan untuk menghadapi atau menangani persoalan stunting? Stunting sendiri sebagai leading sektornya yakni BKKBN. Saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Al-Hafid Hidayat. Pak Hafid, kalau kita melihat secara angka penurunan, obrolan kita sebelumnya bahwa angkanya menurun tapi tidak signifikan begitu. Bagaimana dengan kondisi terkini yang terjadi di Kalimantan Timur terkait dengan persoalan stunting, Pak? Iya, kalau kita perhatikan data SKI 2024 lalu, prevalensi stunting di Kalimantan Timur sudah di angka 22,2%, menurun 0,7% dibanding dengan tahun 2023. Nah, sehingga ya kita patut bersyukur stunting selalu mengalami penurunan di Kalimantan Timur. Ya, bagaimana lantas dengan perbedaan angka yang juga sempat menjadi sorotan? Karena berbicara mengenai angka, tentunya angka atau data angka ini menjadi dasar dari pengambilan proses kebijakan begitu, Pak. Yang kita ketahui di Dinas Kesehatan juga berbeda begitu. Iya, kalau kita bicara data, sebenarnya data itu tidak ada yang salah gitu ya. Data SKI benar, data EPBGM juga benar karena metodologinya berbeda. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita menyikapi data tersebut. Ketika misalnya data prevalensi stunting di data SKI 22,2, jangan kemudian, wah itu datanya tidak benar. Bukan. Karena mekanisme pengambilan datanya kan dengan mekanisme survei. Berbeda dengan EPBGBM yang itu berdasarkan data penimbangan balita di posyandu. Nah, bagaimana menyikapinya? Tentu kalau kami sebenarnya melihat dulu ketika misalnya diperoleh data di sebuah wilayah dengan data EPBGM tersebut, by name by address-nya kelihatan gitu ya, ada anak dengan tumbuh tinggi badan kurang, berat badan yang kurang, nah itu bisa diintervensi. Mungkin seperti itu. Lantas apakah ada upaya, sebelum saya nanti menanyakan mengenai upaya penanganan stuntingnya sendiri, apakah ada upaya untuk menyatukan data, satu data begitu? Karena ini kan berkaitan erat dengan pengambilan kebijakan, Pak Hafid. Betul, secara nasional memang sedang diupayakan ada satu data stunting gitu ya, yang itu mencoba mengelaborasi semua data-data yang ada. Nah, secara prosesnya kita berharap sih disegerakan gitu agar tidak ada perbedaan pemanaan data gitu ya. Walaupun saya rasa secara pribadi sebenarnya dengan data EPBGM atau SKI itu pun kita berbeda nggak masalah datanya, tapi bagaimana tindak lanjut atas data tersebut itu yang paling penting. Respon atas data yang ada. Bicara data memang penurunannya tidak sesuai harapan gitu ya. Harapan kita kan di 2024 kemarin bisa sampai di angka 14% gitu ya. Nah, apa yang salah dari yang kita lakukan gitu ya? Ya sebenarnya tidak ada yang salah. Mungkin kita memang perlu menajamkan intervensinya. Mungkin kita perlu tingkatkan cakupan dari keluarga yang memeriksakan kehamilannya. Nah, dengan fokus pada keluarga berisiko ya, yang diberikan intervensi, harapannya tidak akan timbul lagi keluarga-keluarga stunting baru. Nah, jadi sebenarnya mungkin kita bisa mulai untuk memperkuat aspek pencegahan dibanding dengan aspek menangani yang sudah ada. Sehingga saat ini sebagai leading sektor BKKBN lebih fokus kemana, Pak? Programnya tahun 2025 yang dilakukan, Pak? Iya. Dari BKKBN secara nasional kita masih mencoba mengelaborasi gitu ya strategi yang tepat itu seperti apa berbasis kewilayahan. Namun secara umum dapat kami gambarkan ketika kita bicara stunting, intervensi spesifik dan sensitif itu harus berjalan beriringan bersama. Kolaborasi lintas sektor ya di dalam upaya percepatan stunting itu juga perlu ditingkatkan, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa meminimalisir atau mencegah gitu ya
timbulnya keluarga-keluarga stunting baru dengan melakukan pendampingan pada keluarga berisiko stunting. Nah, misalnya mulai dari calon pengantin harus kita kawal agar dia bisa hamil sesuai dengan kehamilan yang ideal seperti apa. Ibu hamil kita kawal, lakukan pemeriksaan rutin ya ke bidan, ke dokter gitu untuk melihat tumbuh kembang dari janinnya. Pastikan tidak ada kekurangan energi kronik di sana. Kemudian ketika lahir sampai usia 6 bulan ya bagi anaknya berikan ASI eksklusif 6 bulan. Tidak perlu ada tambahan yang lain. Orang tuanya, ibunya gitu atau mungkin bapaknya silahkan melakukan memakai alat kontrasepsi KB pasca persalinan, misalnya seperti itu. Ya. Pak Hafid, seringkali kemudian ketika berbicara mengenai persoalan stunting, Kalimantan Timur selalu dihubungkan dengan karakteristik demografi ya. Kaltim dengan luasan 10 kabupaten kota, kemudian Medannya juga berat rasa, tentu ini harus didukung dengan sumber daya manusia, sumber pendanaan. Bagaimana Pak Hafid melihat evaluasi yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang terkait program yang berjalan, Pak? Iya, sebenarnya kalau kita perhatikan dari data yang ada ya terkait dengan kondisi geografis memang menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian secara faktual gitu ya, ternyata tantangan yang di wilayah perkotaan juga tidak kalah susahnya. Bagaimana tingkat misalnya ya bayi ditimbang di posyandu itu juga tidak berbeda jauh dengan wilayah-wilayah yang sulit tadi. Sehingga sebenarnya ketika kita bicara stunting, kami beranggapan setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Intervensinya harusnya disesuaikan dengan wilayah tersebut tanpa memandang wilayah DTPK atau terpencil, tertinggal, perbatasan gitu dengan wilayah perkotaan. Karena mereka memiliki karakteristik masing-masing yang itu memerlukan intervensi yang sesuai dengan kondisi wilayah. Ya, Pak Hafid, kalau kita melihat kebijakan secara nasional, baik kebijakan Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, kemudian juga diturun ke bawah ke Kalimantan Timur, kita melihat kebijakan atau program dari Gubernur Kalimantan Timur, Pak Rudi Masud bersama dengan wakil begitu, ada satu program yang sentuhannya hampir mirip, upaya untuk perbaikan gizi. Apakah ini berpengaruh juga terhadap program penanganan stunting yang sudah berjalan atau bagaimana mekanisme yang sekarang dijalankan, Pak, fokusnya, Pak? Iya, kami dari BKKBN mengapresiasi kepada Bapak Gubernur ya dengan Pak Wakil Gubernur yang mencetuskan sebuah program yang namanya PESUT ya. Di mana program ini sebenarnya nanti bisa berkolaborasi ya, melaksanakan intervensi dengan pendekatan yang disesuaikan tusinya masing-masing. Ya, misalnya dalam program PESUT kita bisa tingkatkan kualitas dari kader terlebih dahulu gitu ya. Baik kader KAP, kader posyandu gitu, kader tim pendamping keluarga gitu ya. Yang mana mereka ini memiliki tugas untuk mendampingi keluarga-keluarga berisiko di wilayah. Agar ya keluarga berisiko ini tidak menjadi stunting ya, karena sudah bisa didampingi, diberikan edukasi terkait dengan tumbuh kembang yang baik bagi anak gitu ya. Nah, harapannya kan tidak timbul stunting baru. Ya, kalau bicara program harapannya ya bisa bersinergi lah ya. Dan saya yakin program ini juga bisa bersinergi antara program dari pemerintah pusat dengan program pemerintah provinsi. Sehingga saat ini BKKBN punya target terbaru apa, Pak, untuk penanganan stunting di tahun 2025? Jika sebelumnya target penurunannya tadi dikatakan tidak signifikan, apakah dengan adanya program yang saat ini sudah selaras begitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui gubernur dan wakil gubernur, bagaimana kemudian target capaian yang ingin direalisasikan di tahun 2025 ini, Pak? Iya. Kami berharap bahwasanya memang stunting di Kalimantan Timur bisa turun signifikan, gitu ya. Jika pemerintah mentargetkan di 2029 nanti di angka 14,2 secara nasional, setidaknya kami berharap Kalimantan Timur bisa menjadi provinsi yang memberikan sumbangan positif. Oleh sebab itu maka BKKBN Kalimantan Timur mencoba gitu ya mengelaborasi berbagai pihak yang ingin berperan menjadi orang tua asuh itu dengan program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Dari sana nanti para orang tua asuh ya
bisa mencari anak asuh gitu ya, bisa memperoleh data anak asuh di wilayahnya yang itu kemudian diberikan bantuan. Boleh bantuan nutrisi, boleh bantuan non nutrisi maupun bantuan yang sifatnya pendukung, misalnya pelatihan, edukasi dan seterusnya. Nah, dengan adanya berbagai program tadi, ya kita berharap di 2025 sampai 2029 Kalimantan Timur bisa menyumbang sisi prevalensi stunting itu sumbangan yang positif. Kalau nasional 14,2 harapannya berarti kita di bawah 14,2 gitu. Bisa tercapai Pak ya. Bisa tercapai. Baik Pak, terakhir himbauan apa yang ingin Bapak sampaikan karena berbicara mengenai stunting ini bukan hanya tanggung jawab BKKBN tapi ada singgungan atau merupakan kerja bersama dari berbagai instansi termasuk masyarakat begitu. Pesan apa yang Bapak ingin atau himbauan apa yang Bapak sampaikan Pak? Ya, kami berharap bahwasannya masyarakat, kemudian lembaga pemerintah, swasta, mari kita bersama-sama berkolaborasi karena percepatan stunting itu dengan program pentaheliknya gitu ya, keterlibatan lintas sektor, swasta, pemerintah, individu dalam percepatan stunting itu sangat diperlukan. Karena stunting ini menjadi ancaman akan tercapainya Indonesia Emas 2045 nanti gitu. Baik, terima kasih Pak Al-Hafid Hidayat, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Demikian wawancara singkat kami bersama dengan Sekretaris BKKBN Provinsi Kalimantan Timur berbicara mengenai stunting. Tadi dikatakan memang stunting merupakan satu persoalan yang bukan hanya tanggung jawab leading sektor di BKKBN, tapi merupakan tanggung jawab seluruh bagian yang masuk dalam pentahelik. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya swasta, termasuk juga ada media dan di dalamnya juga ada bagaimana masyarakat turut berperan dan mendukung upaya penanganan stunting di Kalimantan Timur.